Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, NPM 2017051007, kelas D, S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama ada perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Sedangkan definisi dari organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya, seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka atau user interface, memori, dan sinyal-sinyal merupakan aspek dari organisasi komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep storage program. Storage program adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal di dalam sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri yang paling penting dari komputer digital. Ini adalah urutan storage program konsep pada komputer. Yang pertama yaitu IBM SSEC mulai beroperasi pada Januari 1948 tetapi masih bersifat elektromekanis. Yang kedua yaitu pada bulan April 1948. Ini telah selesai dimodifikasi pada ENIAC untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan dengan program tersebut dalam tabel fungsinya atau dengan mengatur dial pada tabel fungsinya yang dapat menyimpan 3600 digit desimal untuk instruksi. Yang ketiga ada ARC-2, mesin relay yang dikembangkan oleh Andrew Booth dan Kathleen Booth di Birkbeck, yaitu di sebuah universitas di London. Secara resmi pada tanggal 12 Mei 1948 mesin ini menampilkan perangkat penyimpanan drum berputar pertama. Yang keempat yaitu ada Manchester Baby, yaitu sebuah komputer elektronik yang berhasil menjalankan program yang tersimpan pada tanggal 21 Juni 1948. Kemudian ini dikembangkan lagi Manchester Baby ini menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya pada awal April 1949. Yang kelima ada Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau kalkulator EDSAC yang menjalankan program pertamanya pada tanggal 6 Mei 1949 dan menjadi komputer operasional skala penuh. Yang keenam ada EDVAC. EDVAC ini disusun pada bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang EDVAC, tetapi tidak disampaikan hingga Agustus 1949. Yang ketujuh yaitu ada BINEC. Ini dikirim ke pelanggan pada tanggal 22 Agustus 1949. Lalu ini bekerja di pabrik, tetapi ada ketidaksepakatan tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Jika diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan, itu akan menjadi komputer program yang tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program yang disimpan pertama di Amerika Serikat. Yang terakhir atau yang ke-8 ada ITL Mark III yang mulai dikembangkan pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1956. Adalah komputer transistor program tersimpan pertama. Itu dibuat oleh Laboratorium Elektronik Jepang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur di Harvard.
Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data RAM yaitu Random Access Memory. Dalam peta memori yang sama, arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard ini memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM, Intel 80C51, keluarga microchip PIC 16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor ini tidak perlu membedakannya antara program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin I or O khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AORD converter, LCD, EEPROM, dan device I or O lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller atau Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian instruction set arsitektur, microarsitektur, dan sistem desain. Yang pertama, instruction set arsitektur itu atau yang disebut dengan ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung. Jenis instruksi yang dipakai yaitu jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsis, dan operasi I/O eksternal jika mereka ada atau memilikinya. Yang kedua yaitu ada microarsitektur. Microarsitektur ini ialah deskripsi rangkaian elektronik komputer penyusun mikroprosesor yang menggambarkan selengkapnya operasi dari sistem hardware mikroprosesor itu sendiri. Istilah microarsitektur sering disingkat dalam bahasa Inggris dengan tulisan microarsitektur atau arsitektur mikro. Bersama arsitektur set instruksi atau instruksi set arsitektur itu ISA merupakan dasar arsitektur pada komponen. Yang terakhir ada sistem desain. Sistem desain ini dapat kita definisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi atau menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Sekian penjelasan tugas 1 pengantar organisasi komputer dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.